Kelihatannya susah contoh ini. Kelihatannya susah kok. Saya harus mengintegralkan ini gitu kalau kalian lihat begini ya. Integralkan ini gitu. Itu susah gitu melihatnya, waduh, semester 2 udah diajarin kayak gini. Kita lihat step by step ya. Kalau step by step mudah. Ya, sekali lagi ini kita akan referensikan dengan ya fx ya, fx ax ditambah fy ay ditambah fz az. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas di sini ya. Fx-nya itu ada, yaitu minus y. Fx-nya itu ada, yaitu minus y. Kemudian fy-nya itu ada, yaitu x. Ya. Karena saya tukar di sini ya. Ya suka-suka saya kan. Kalian bisa juga soalnya ini minus y kuadrat. Gitu. Kemudian yang terakhir, fz sama dengan 0. Nah ini terlihat, ini udah hilang. Ya, kalian punya 3 itu udah hilang. Udah mudah. Nah, yang kedua, setelah kita punya ini, ya kita punya juga dibilangin ini jalurnya. Integral garis. Jadi kalau kalian dihitung, itulah integral garis. Ya garisnya yang mana gitu. Ya harus ada informasi. Nah, ini dikasih tahu sepanjang segmen atau jalur OD. Ya, O ini di sini, D itu di sini, dan dikasih tahu jalur yang ini. Ya, jadi kalau saya bilangnya sepanjang OD, tapi tidak lewat garis lurus, tapi ke sana dulu. Nah, itu lain lagi ya, dari O ke B ke D. Ya, ini beda. Ya, jadi kalian harus lihat jalur ini. Dikasih jalur ini. Nah, jalur ini itu apa? Kalian lihat jalur ini itu mempunyai sifat apa? Saya bergerak dari sini ke sini, ya. Itu sepanjang sumbu X, ya, sepanjang sumbu X, berarti DR-nya itu DX AX, ya. DR itu DX AX ditambah DY AY ditambah DZ AZ. Saya nggak bergerak ke arah Y. Karena nggak bergerak ke arah Y, berarti DY-nya 0. Saya tidak bergerak ke arah Z, sama sekali tidak. Berarti DZ-nya 0. Jadi ini coret. Gitu. Ya. Jadi saya hanya bergerak sepanjang sumbu X. Kelihatan, nanti contohnya habis ini berbeda. Nah, karena saya bergerak hanya ke arah sumbu X, ya, berarti saya nanti ketika mengalihkan titik F dikalikan DL, itu hanya muncul Fx dx. Ya. Ya, ini hilang nih. Kenapa ini hilang? Ini hilang karena dy sama dengan 0. Jadi ada 2 yang hilang. Yang tersisa tinggal ini saja. Yang tersisa tinggal integral Fx X dx. Nah, Fx-nya ini minus y, ya. Jadi kita punya ini minus y integral minus integral y dx, ya. Jadi ini doang nih, ini doang. Nah, kemarin. Nah, cuma kalian juga lihat saya bergeraknya di sini nih. Beda halnya kalau saya kasih contoh misalnya di atas. Dari A ke B di sini sama arahnya dx juga. Tapi mungkin y-nya di sini 3 atau 4. Nah, kalau ini tidak 0, kalau ini 0. Nah, ini 0 dia ini. Ini 0. 0, y-nya 0. Ya, kebetulan contoh soalnya sangat sederhana, hasilnya 0. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, saya ambil contoh kedua, mudah-mudahan jadi tambah ngerti dengan contoh kedua. Contoh kedua, saya bedakan arah segmennya. Jadi soalnya sama. Hitunglah integral itu. Hitunglah integral yang tadi ya. Hitunglah integral, ya, integral f titik dl, yang mana kalian fx dx ditambah fy dy ditambah integral fz dz. Ini kita sepakat ini nggak ada, nggak ada ya. Saya coret pakai warna lain biar kelihatan. Ini nggak ada. Kenapa? Karena dz-nya 0. Kita sama sekali nggak nyinggung dz. Dan ini juga 0. Karena dx-nya 0. Kok dx-nya 0 sih? Ya karena saya bergerak dari D ke B. Ya, saya bergerak dari D ke B, berarti dr saya
sama dengan dy kali arah vektornya. Ya, jadi saya hanya memiliki yang tengah ini. Saya memiliki hanya fy dy. Ya, saya hanya memiliki fy dy. Nah, fy ini apa? Saya balik lagi ya ke sana ya. Fy ini apa tadi? Fy-nya ini nih fy ini. Ini fy saya. Jadi fy itu x. Ya. Jadi ini saya langsung miliki nih dari B ke D, ya saya bergerak kebalik dari D ke B saya bergerak ini X D Y. Nah dari D ke B, ya, dari D ke B X-nya berapa? X-nya 3 konstan, ya. Jadi kalian nanti akan beda kalau D ke B-nya ini dari titik ini ke titik ini, saya muter gini, berbentuk lingkaran gitu. Nah, itu beda. Ya harus dihitung nanti kalau bentuknya complicated begini. Ya nanti kita lihat contoh sederhana berikutnya. Oke, di sini kita sepakat bahwa jalurnya itu adalah jalur vertikal murni, tidak miring, tidak apa. Ya karena vertikal murni, X konstan sama dengan 3, maka tinggal kita ganti jadi 3. Integral 3 dy. Oh jadi gampang sekali nih. Ya, karena dia bergerak dari titik D itu Y-nya 0, dan titik B itu Y-nya 9. Maka tinggal kita integralkan, ini pasti 3, dalam kurung Y, batas atas 9, batas bawah 0, dapatlah 27, ya, karena 9 kali 3. Ya. Oke, ini yang kedua. Contoh ketiga, masih masalah yang sama, tapi miring, gitu, miring, ya, dari O ke B. Saya miringin gini. Ya kita lihat pelan-pelan ya, kita lihat pelan-pelan. Jadi gimana nih? dr sama dengan dx ax ditambah dy ay ditambah dz az. Jadi prinsipnya ini dulu. Karena dia hanya di bidang xy, ini hilang langsung ya. Kalian hanya berada di bidang xy. Jadi kita langsung hanya ada 2 buah komponen dx ax ditambah dy ay. Tapi gimana nih? Ya, kita lihat ya perlahan-lahan. Oke, nah ini harus dikasih tahu. Jadi kalian harus dikasih tahu jalurnya. Jalurnya adalah sebuah garis lurus dari O ke B, ya. Garis lurus. Kalau garis lurus itu pasti nanti kalian punya rumus ini. Y sama dengan A kali X ditambah B, ya. Ini garis lurus. Dan kalian lihat dengan jelas sekali garis lurus ini melewati 00, yaitu titik O, dan melewati B 3,9, ya. X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya 9. Tinggal kalian masukin aja. Yang pertama ya, X-nya 0, Y-nya 0. Artinya apa? Masukin kemari. Y-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 0 sama dengan A dikalikan X dikalikan 0 tambah B. Ya. Artinya apa? Kalian memiliki B sama dengan 0. Ya. Kemudian X-nya 3, Y-nya 9. Masukin kemari dua-duanya. Y-nya 9. Berarti 9 sama dengan A kali X. X-nya itu 3. Ditambah B. B-nya itu 0 tadi ya. Udah dapat B-nya 0. Nah, kalian dapati di sini artinya A-nya sama dengan 3. Jadi kalian punya rumus sangat indah di sini. Y sama dengan 3X. Ya. Y sama dengan 3X. Ini mudah sekali. Nah, setelah kalian dapati itu, inilah hubungan yang kita miliki. Ya. Semua Y kalian bisa ganti jadi 3X. Oke? Atau kalau yang kalian mau ganti X-nya, semua X bisa kalian ganti menjadi sepertiga Y. Itu berlaku. Kenapa? Ya karena selama kita di sini. Selama kita di sini kalian aman bilang Y sama dengan 3X, X sama dengan sepertiga Y. Aman. Atau setiap DY, kalian bisa mengganti menjadi 3DX. Kok bisa begitu sih? Turunin aja. Ini kan turunan yang sederhana. Atau setiap DX, kalian bisa ganti menjadi sepertiga DY. Silakan. Kalian gunakan, kalian
pakai ya. Nah, di sini yang saya ganti DY ya. DY ini saya ganti, DY ini saya ganti jadi 3DX ya. Jadi ini menjadi DX AX ditambah 3DX AY. Ya, hati-hati, yang kita ganti itu hanya DY. Tidak boleh AY diganti jadi AX, itu tegak lurus, nggak bisa kalian ganti. Ya. Nah, jadi ini menjadi mudah karena saya bisa mengeluarkan DX-nya ya. Boleh di depan, boleh di belakang. AX tambah 3AY dalam kurung DX ya. Boleh kalian gitu kan. Ini adalah DR kita. Jadi keren banget ya, gampang banget itu. Gampang banget. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tadi fx kita ada ya, ini semua lengkap, ini dong yang 0. Jadi kita memiliki tadi fx itu sama dengan min y, fy itu sama dengan x ya. Nah, dia akan bareng ya, dia akan bareng dengan yang ax. Jadi dia ketemu dengan yang ini ya. Jadi ada minus y dx, gitu ya. Nah, ini dia minus y dx. Dan yang ini nanti akan bareng dengan x dikalikan dy, yang mana dy-nya itu udah langsung kita ganti. Jadi 3x dx. Ya, yang ini nih. AY-nya akan dikalikan dengan fy. Akan hilang ya. Jadi yang ini. Jadi ada 2. Oke. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. Saya akan bergerak ya. Saya akan bergerak. Nah, sekali lagi ya, yang saya ganti itu y saya ganti ya. dy saya ganti jadi dx. Maka y saya ganti dengan 3x. Y ini saya ganti dengan 3x. Jangan yang ini yang diganti. Karena kalau ini diganti, kita ada y, ada x. Ini udah oke. Ini oke. 3x dx itu oke. Ya. Nah, yang ini y dx. Ini bukannya konstan, Pak? Iya. Dia konstan kalau kita bergerak datar. Kalau kita bergerak datar gini. Tapi dia tidak bergerak datar, dia bergerak miring. Artinya fungsi dari x. Nah, kalian harus ganti menjadi 3x. Kita ganti sama dengan 3x. Dan ternyata tiba-tiba setelah kita dapatin ini minus 3x plus 3x, ya nggak perlu dihitung lah. Ini nggak perlu panjang-panjang dihitung. Kalau kalian hitung nanti jadi 3/2x kuadrat, masukin panjangnya. Ternyata kalau kita lihat ini saling mengurangi hasilnya 0. Kebetulan. Ya, kebetulan. Oke. Nah, kalian juga bisa lakukan cara yang sama, kalian ganti dengan x-nya. X-nya diganti jadi 1/3y dan dx diganti menjadi 1/3 dx. Nanti di sini akan muncul dy. Ya, semua akan y. Ya, silakan nanti kalian bisa hitung. Kalau kalian ganti jadi y, nanti integralnya dari 0 sampai 9. Tadi semua saya ganti jadi x, integralnya dari 0 sampai 3. Ya. Sama aja. Karena ini linear, gampang sekali, nggak ada batasan-batasan untuk kita kerjakan. Oke, nah sekarang yang lebih seru. Ya. Yang lebih seru. Gimana kalau lintasannya itu dari titik A atau titik P, ya, berputar satu lingkaran penuh. Berputar satu lingkaran penuh sampai titik Q. Titik Q-nya sebenarnya titik P juga. Ya. Tapi supaya saya nggak salah, saya bilang aja seolah 2 titik, tapi balik lagi ke situ muter. Nah, jadi saya bilangin kalian, saya harus bilang ke kalian, lintasannya itu bentuknya apa. Saya bilang, lintasannya berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran, berarti ditanya nanti radiusnya berapa. Saya bilangin, saya bergerak dari lintasan di atas lintasan lingkaran dengan radius 5 dari titik P yang mana P itu ada di sini ya. Kemudian berputar. Nah, ini hati-hati. Nah, ini sorry ya. Searah bukan berlawanan. Searah ya. Searah dengan jam matematika, tetapi berlawanan arah dengan jam tangan gitu ya. Jadi kalian sepakat aja ya, jam matematika itu berlawanan dengan jam tangan kita. Jadi ini searah ya, bukan berlawanan nih, salah. Searah dengan jam matematika. Jam matematika itu berputar ke sana. Seputaran penuh dari, nah berarti kalian akan bicara di sini dengan koordinat silinder. Ya. Jangan dipaksakan di koordinat kartesius.
Koordinat kartesius itu very complicated nanti kalau kalian gunakan untuk membahas lingkaran. Ya, koordinat kartesius, koordinat silinder. Dari titik ini, berarti V-nya 0 sampai V-nya 360 derajat atau 2pi. Ya, ini mudah saja karena kita udah belajar bahwa sudut itu berputar searah. Lintasan itu berputar positif ke arah sana itu ya. Ke arah sini nih berputarnya nih ke sana. Oke ya, gampang kok itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian di sini memiliki F yang tadi ya, saya tuliskan lagi F-nya. Minus YAX ditambah XAY. Kalian ingin integralkan, maka dia seperti ini. Ini langsung hilang. Tersisa yang ini. Nah, ini gampang aja ya. Minus integral Y dx plus integral X dy. Ya, sampai stop di sini. Itu kita belum bicara lintasannya. Sekarang kita bicara lintasannya. Lintasan yang tadi gampang semua. Ada yang datar, ada yang vertikal, ada yang miring. Nah, itu Cartesius tackle dengan mudah. Nah, sekarang dia melingkar. Cartesius nyerah. Ya. Jangan dipaksa dengan Cartesius. Karena nanti kalau kalian paksa, dia akan ada fungsi kuadrat, fungsi akar, segala macam, yang pasti tidak akan selesai dalam hitungan 15 menit atau 10 menit. Nah, ini kita bergeser ke koordinat silinder. Ya. Kita udah belajar waktu itu ya koordinat silinder. Jadi koordinat silinder itu mengubah X dan Y. X dan Y kita ubah menjadi rho dan V. Nah, ini gampang aja. Ini perubahannya begini. Ini saya hafal karena sering saya pakai. Kalian nggak harus hafal ya. Jadi menghafal itu level pelajaran yang sebetulnya paling rendah. Ya. Udah bisa kita buka, apalagi zaman sekarang. Jadi kalian hanya, saya minta, kalaupun kalian memiliki rumus ini, kalian paham. X itu akan hilang kalau V-nya 90 derajat. Ya. Karena kosinus V, kosinus 90 itu 0. Y akan hilang kalau V-nya 0. Jadi kayak begitu. Ya, makanya di sini itu ketika V-nya 0 derajat, kita nggak punya Y, punyanya X saja. Ya. Jadi tolong kalian ini dikotaki aja, ada di kumpulan rumus atau ada di tabel yang kalian miliki. Nah, sekarang bagian serunya. Ya, bagian serunya. Kalau saya ingin menghitung dari X sama dengan rho kosinus V, kalau saya ingin menghitung dx, di dalam X sama dengan ini ada dua buah variabel. Ya, saya bilangnya variabel. Pertama variabel rho, ya. Kedua variabel V. Keduanya itu variabel. Jadi artinya kalau dia variabel, kalau X saya ubah, rho bisa berubah, V bisa berubah secara umum. Contohnya, X-nya di sini, ya saya ubah X-nya. Ini rho-nya berubah. Kalau saya diubah di situ. Atau kalau saya geser ke sini, ini V-nya yang berubah. Ya, jadi dua-duanya berubah. Tetapi karena soalnya ini soal yang susah tapi mudah sebetulnya, saya bergerak di atas lingkaran. Kalau di atas lingkaran berarti ya on a circle gitu ya. Kita udah sepakat semua circle itu jari-jarinya nggak berubah. Ya, berarti d-rho ini 0. D-rho konstan, rho konstan. Ya. Ini sebetulnya kalau kalian mau turunkan, ini panjang rumusnya. Ya, pertama turunkan rho-nya. D-rho kosinus V. Ya, ditambah. Nah, gitu. Rho turunan yang ini minus sinus V dV. Tapi ini 0. Ya, ini 0. 0. Kenapa? Pergerakan atau integral on a circle. Konstan. Ya. Jadi kita akan miliki yang bagian keduanya. Ya. Jadi dx sama dengan minus rho sinus V dV. Ya, gampang aja. Sama juga yang Y.
Karena rho-nya konstan, maka hanya ini yang diturunkan. Turunan sinus itu apa? Turunan sinus itu kosinus. Ya, kalian jangan ketukar-tukar. Satu aja yang kalian hafalkan. Ya, turunan sinus itu kosinus. Maka turunan kosinus minus sinus. Ya, jangan ketukar. Kadang-kadang gara-gara dua-duanya mau dihafalin, akhirnya ketukar dua-duanya. Nah, ini lebih gampang seringkali ya, turunan sinus itu kosinus. Ya. Jadi kalian dapetin ini. Keren banget. Ya, keren sekali. Karena kita berhasil mengubah XY menjadi rho V. Ya. Pertama, Y-nya ini kita ubah dengan bantuan yang ini. Ya, kita ubah. Masuklah dia di persamaan pertama. Masuklah dia di persamaan pertama. Ini Y saya. Ya. Dari mana? Ya dari sini. Oke. Kemudian yang ini nih, X-nya saya ubah dengan yang ini. Ini X-nya. Ganti aja. Nah, terus saya akan mengubah dx-nya. Ini dx persamaannya. Ganti aja, masukin ke posisi yang tadi, ini sampingnya dia. Ini dx saya. Pindahin aja. Makanya kalian harus ngitung step by step, langkah demi langkah. Kalau enggak kacau. Ya, insinyur itu sistematis cara berpikirnya. Nggak terburu-buru, ya. Dan juga tidak lelet, ya, tidak lambat sekali. Kalau lambat sekali ya ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, dy. Pakai apa? Pakai yang ini, dy. Masukin kemari, ini dy saya. Rho kosinus V dV. Ya. Lengkap udah kita renceng. Nah, begitu berubah batas integralnya menjadi dv, ya, maka tuliskan batas bawah, batas atas. Wah, saya di sini tadi mulainya. Bisa aja soalnya saya ubah setengah lingkaran gitu kan, bisa aja. Atau mulainya dari sini nih, tengah-tengah nih misalnya. Berakhir di sini misalnya. Bisa aja saya. Tinggal batasan bawah mau batasan atas. Ya, batasan bawahnya kebetulan dari 0 sampai 2pi ya 0, 2pi. Nah, sekarang tinggal kalian hitung, pelan-pelan dihitung. Ya, di sini kan kita bisa hitung nih. Yang atas ya. Atas, saya hitung di sini aja ya. Minus sama minus saling menghilangkan, jadi yang atas menjadi integral rho kuadrat sin kuadrat V dV. Ditambah integral yang kanan, ini juga rho kuadrat cos kuadrat V dV. Ya. Dari 0 sampai 2pi. Nah, ininya rho-nya bisa kita keluarkan. Bahkan kita bisa keluarkan yang jauh. Kita keluarkan yang jauh. Ya. Nah, berarti tersisa tinggal integral sinus kuadrat V dV berapa? Kalian bisa hitung, kalian bisa lihat tabel. Kalian bisa lihat tabel integral yang saya berikan kemarin. Ya. Bisa lah pelan-pelan kalian hitung. Integral cos kuadrat V dV juga dengan tabel 81 itu kalian bisa hitung. Nah, cuma di sini saya ada trik lain gitu. Karena ini sama, batas atas, batas bawahnya, saya keluarkan, saya gabung. Jadi, integral 2pi sinus kuadrat V ditambah kosinus kuadrat V dV. Dan kita tahu, ini adalah 1. Jadi, tersisa begini aja. Ya, kebetulan aja. Ya, kebetulan aja. Nah, dan kebetulan-kebetulan itu ternyata memang bukan kebetulan sebetulnya, tetapi kejelihan kita. Ya. Kalau nggak jeli, kita akan fight di sini, ngitung ini panjang nih. Barangkali akan 5 menit, 10 menit lebih lama. Ya. Tapi karena mata kita jeli, oh ini gabung aja, ternyata jadi. Dan sebagian besar karya para insinyur itu karena kejelihan mata kita. Ya. Kejelihan mata kita itu memang syarat kesuksesan. Ya, kalian juga kalau ada peluang apapun itu mesti jeli. Ya, kalian mesti tenang. Yang pertama tenang, jangan langsung sembrono. Dapat soal langsung kerjakan gitu. Dapat hasil berikut langsung kerjakan karena terburu-buru. Tapi ternyata dengan kita hati-hati, jeli ya, jeli itu jeli latih ya. Kita bisa aware itu karena latihan. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba mempunyai kelebihan itu. Nah, latihan-latihan kalian selama kalian kuliah, problem solving ya. Mudah-mudahan kalian tambah wise. Ya, nanti ada kegiatan magang dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bertambah dewasa.
Itu contoh panjang yang saya ceritakan, ada 1, 2, 3, 4 tadi. Ya. Nah, ini contoh lain.